Bab 1677. Balas dendam. Kekuatan mentalitas ilahi. Mileye tergeletak di tanah, seluruh orang bingung. Dia baru saja diserang oleh kekuatan mentalitas ilahi. Dan itu adalah roh kekuatan mentalitas ilahi. Saat ini, bayangan alam ilusi muncul di depan Mileye. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari otak Mileye, kekuatan ilahi, sangat lemah. Sangat lemah. Jelas, ini berbicara tentang dirimu sendiri. Mileye diam dan bermartabat. Saat ini, dia tiba-tiba merasa takut. Jika bertemu dengan master kekuatan mentalitas ilahi yang mengerikan seperti alam ilusi, kamu sama sekali tidak memiliki kesempatan. Karena pihak lain tidak membidik tubuhmu, tetapi langsung ke jiwamu. Kali ini, Mileye beristirahat selama 2 jam penuh sebelum pulih. Setelah sembuh, dia langsung mengubah mode tunggal alam sederhana. Dengan jiwa-jiwanya yang sekarang, dia tidak tahan dengan serangan jiwa dalam mode kesulitan geografis ini. Setelah beralih ke mode tunggal alam sederhana, ia masih tidak dapat menanggungnya, tetapi untungnya tidak terlalu menyedihkan. Saat ini, Mileye juga menemukan kekurangannya yang paling fatal, yaitu jiwanya tidak kuat. Dibandingkan dengan orang biasa, itu tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan master yang berspesialisasi dalam menumbuhkan jiwa, itu terlalu lemah. Di lain waktu, Mileye hanya melakukan satu hal setiap hari, yaitu memupuk jiwa gila-gilaan. Dan di bawah bimbingan bayang-bayang alam ilusi, jiwa spiritual juga maju pesat. Dengan cara ini, sekitar 2 bulan kemudian, Mileye tidak hanya meningkatkan semangat jiwanya, tetapi juga mempelajari beberapa serangan spiritual. Tahukah, bayang-bayang alam ilusi yang mengajarinya pernah menguasai alam konsepsi. Bisa dibilang sekarang dia tidak punya saingan kecuali sang master alam konsepsi. Dan bahkan master alam konsepsi memiliki kekuatan untuk bertarung. Jurus tarik pedang. Ini ayahnya yang mengajarinya keterampilan dewa. Saat ini, dia belum mencoba menggunakan jurus tarik pedang, namun menurut perkiraannya, tumpang tindih minimal bisa lebih dari 100. Tidak peduli apakah itu jurus tarik pedang atau tubuh fisik atau jiwa spiritual, dia harus mengejar batas sekarang, dan kemudian menerobos batas. 1 bulan lagi berlalu, dan bayangan alam ilusi tiba-tiba berhenti, atas. Suara itu jatuh dan dia perlahan menghilang. Mileye menarik napas dalam-dalam. Dia berbaring di tanah dengan keringat di dahinya. Tabrakan jiwa benar-benar mengerikan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pertarungan normal. Jiwa yang tidak sengaja dihancurkan. Ini secara langsung mengabaikan tubuh. Ini juga membuatnya sedikit takut. Tubuhnya yang sekarang bisa dikatakan sangat menakutkan. Tidak apa-apa untuk berdiri dan berjuang untuk master konsepsi artistik setengah langkah. Namun, jika dia bertemu dengan master spiritual jiwa, dia mungkin langsung dibunuh oleh pembunuhan instan. Tentu saja, hanya ada sedikit master yang kuat di level ini. Setidaknya para master yang kuat pada tingkat alam konsepsi dapat melakukannya, dan alam semesta kini tidak memiliki master yang kuat pada tingkat alam konsepsi. Padahal, ia selalu memiliki keraguan dalam benaknya, yaitu para master alam konsepsi yang kuat mengaku abadi, lalu mengapa para master alam konsepsi yang kuat menghilang? Apakah itu dibunuh? Tidak ada jawaban. Mileye beristirahat sebentar, lalu bangkit dan pergi. Ini sudah berakhir. Ketika keluar dari gua, dirinya melihat Amu. Amu menatap Mileye dan berkata, "Apakah sudah selesai?" Mileye mengangguk. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Nona Amu, di mana ayahku?" Amu menatap Mileye dan berkata, "Tuan Muda Ye, aku ingin pergi ke reruntuhan kuno Tetuagu."
Apakah kamu tertarik untuk pergi bersama? Reruntuhan. Mileye sedikit kaget dan kemudian berkata, bolehkah aku pergi? Amu mengangguk, tentu saja. Tapi itu berbahaya. Mileye sedikit penasaran, ada apa di sana? Amu menggelengkan kepalanya, beberapa bahaya yang tidak diketahui. Mileye berkata, maksudku, ada apa di sana? Amu melirik Mileye, aku tidak tahu. Mileye sedikit mengernyit. Pada saat ini, Amu tiba-tiba menunjuk ke belakangnya. Metode kultivasi khusus ini berasal dari sana. Karena serangkaian metode kultivasi ini, kekuatan keseluruhan klan Jones Zan telah membuat lompatan kualitatif. Mileye berbisik, jadi ada banyak hal bagus di sana. Amu mengangguk, ya. Kamu mau pergi? Mileye tertawa dan berkata, pergilah. Amu mengangguk, ayo pergi. Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Aku ingin mengajak seseorang. Amu memandang Mileye dan berkata, ayahmu. Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Dia menghilang secara langsung. Sesaat kemudian, Mileye muncul di sebuah danau, dan pria berbaju biru, si putih, dan Yana ada di sini. Pria berbaju biru menatap Mileye dan berkata, bagaimana? Mileye tertawa dan berkata, peningkatannya sangat besar. Pria berbaju biru tertawa dan berkata, bagus. Berapa banyak jurus tarik pedang yang bisa dilapiskan sekarang? Mileye berkata, setidaknya 100. Bisakah 100 jurus tarik pedang membunuh jiwa alam konsepsi? Pria berbaju biru berpikir sejenak, lalu berkata, seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar, tetapi jika pihak lain berjaga-jaga, mungkin akan lebih sulit. Karena pedangmu tidak cukup cepat sekarang. Mileye buru-buru bertanya, bagaimana kita bisa menjadi lebih cepat? Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat. Mileye mengangguk. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, ayah, aku ingin pergi ke reruntuhan. Pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata, haruskah aku ikut denganmu? Mileye tertawa dan berkata, ya. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, membosankan di sana. Mileye buru-buru berkata, biarkan Yana dan si putih mengikutiku. Mendengar kata-kata itu, mata Yana dan si putih tiba-tiba berbinar. Sekarang mereka lebih suka mengikuti Mileye. Bersambung. Bab 1678. Mileye lebih suka bermain. Karena Mileye lebih suka bermain. Pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata, kamu benar-benar membidik mereka berdua. Mileye tersenyum, ya. Pria berbaju biru memandang Yana, dan Yana buru-buru berkata, aku berjanji tidak akan membuat masalah. Si putih pun buru-buru mengangguk untuk menjamin. Pria berbaju biru berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, ayo bermain. Hati-hati. Mileye bingung, apa ini berbahaya? Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berbahaya bagiku, tapi untukmu, hehe. Mileye. Pria berbaju biru berkata, ada sebuah danau di bagian terdalam reruntuhan, dan ada sebuah kuil di samping danau. Kamu bisa pergi ke sana. Mileye sedikit penasaran, ada apa? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, pergi dan lihat sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan melihat ke langit berbintang, aku akan melakukan sesuatu. Saat aku kembali, kita akan berpisah. Mileye sedikit penasaran, ayah, kamu sekarang tidak terkalahkan, jadi aku penasaran, apa tujuanmu sekarang? Pria berbaju biru tertawa, tujuannya adalah menemukan seseorang yang bisa membunuhku.
Saat suaranya jatuh, dia langsung menghilang. Di tempat yang sama, Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas setelah lama terdiam. Ayah seperti ini. Begitu juga Lydia. Begitu juga kakak. Mileye memandang dirinya sendiri. Kapan dia bisa mengatakan kata-kata yang dipaksakan seperti itu? Kali ini, Yana tiba-tiba muncul dan berkata, "Ayo main." Mileye tertawa dan berkata, "Pergilah." Setelah itu, ia menghilang di tempat semula bersama Yana dan si putih. Tak lama setelah menghilangnya Mileye, Yana dan si putih, pria berbaju biru muncul di udara. Dia memandang Mileye dan yang lainnya di kejauhan, tersenyum, lalu menghilang. Di depan gerbang kota, Mileye melihat Amu, dan di sebelahnya ada seorang lelaki berjubah adat. Saat melihat Mileye, pria berjubah tradisional itu tersenyum, "Saudara Ye, Tony Lee dari Sekte Langit." Mileye mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Lee." Saat ini, Amu berkata, "Tuan Muda Lee akan ikut dengan kita. Dia sangat ahli dalam formasi teknik formasi. Dengan bantuannya, kami akan jauh lebih nyaman." Mileye mengangguk, "Oke." Amu sedikit mengangguk, lalu sekelompok orang bangkit dari langit dan langsung menuju reruntuhan kuno tetua Gu. Dalam perjalanan, Amu berkata, reruntuhan kuno tetua Gu dibagi menjadi 3 area. Yang pertama adalah area luar, yang kedua adalah area dalam, dan yang lainnya adalah area inti. Di antaranya adalah area dalam dan area inti adalah yang paling berbahaya. Mileye tiba-tiba bertanya, "Bahaya apa yang kamu bicarakan, Nona Amu?" Amu berkata, "Teknik formasi dan pesona. Ada beberapa makhluk tak dikenal." Mileye mengerutkan kening, "Makhluk tak dikenal." Amu mengangguk, "Makhluk misterius apa yang tidak diketahui? Aku tidak tahu dari keadaan surgawi." Mileye bertanya lagi, "Tidak bisakah mereka keluar?" Amu berkata, "Aku tidak tahu. Aku belum keluar. Adapun apakah aku bisa keluar atau tidak, aku tidak tahu." Mileye berbisik, "Itu menarik." Amu melirik Mileye dan berkata, "Jangan ceroboh." Mileye mengangguk, "Tentu saja." Meskipun dia bisa mengutip nama ayahnya, dia biasanya tidak bisa diandalkan. Jika nama ayahnya tidak berguna di sana, bukankah itu menyakitkan dan memalukan? Atau mengandalkan diri sendiri? Di sisi lain, Tony Lee tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, apakah lelaki kecil di sampingmu ini leluhur spiritual?" Mileye mengangguk, "Ya." Tony Lee memandang si putih dan menghela nafas dengan suara rendah. "Alam sederhana klan Wen benar-benar merusak otak. Leluhur spiritual. Bukannya kamu tidak bisa merampok, tapi kamu harus tahu situasinya sebelum kamu merampok." Saat mencuri, perampok sekuler akan berhenti dan menanyakan situasinya terlebih dahulu, dan pengendus akan mulai sebelum mengetahui kekuatan dan asal-usul pihak lain. Ini bukan hanya bencana bagi diri sendiri, tapi juga bencana bagi keluarga. Ketamakan. Setelah mendengar kabar tersebut, Sekte Langit segera memanggil kembali semua murid di luar, kemudian melakukan pendidikan ideologi. Membuat masalah tidaklah buruk, tetapi takut menyinggung orang yang salah. Sekte Langit juga takut. Pria berbaju biru itu bahkan membunuh pemilik rumah dengan 1 pedang. Kekuatan seperti ini jelas tidak bisa diprovokasi oleh Sekte Langit. Amu pun memandangi si putih, dan harus mengatakan bahwa si kecil ini lucu sekali. Bahkan, dia tidak ingin Mileye membawa si putih terlalu sering. Meskipun si kecil ini sangat memberontak, efektivitas tempurnya tidak terlalu kuat. Terlalu mudah bagi Mileye untuk membawanya ke sini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat melihat Yana datang bersamanya. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di pegunungan. Sekilas,
mereka melihat bahwa pegunungan itu tidak berujung dan sangat suram, seperti hantu. Inilah reruntuhan kuno Tetuagu, kata Amuliri. Mileye tiba-tiba menoleh ke arah Yana dan si putih, apakah kalian sudah datang sebelumnya? Yana menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye bingung, apakah kamu tidak mengikuti ayahku sepanjang waktu? Yana meringkuk mulutnya dan berkata, terkadang dia tidak mengajak kita bermain. Si putih menganggukkan kepalanya dan melambaikan cakarnya dengan liar, seolah tidak puas. Mileye melirik Yana dan si putih. Tak perlu dikatakan, ayahnya pasti sakit kepala untuk kedua lelaki kecil ini. Mileye menarik pikirannya. Dia melihat pegunungan yang tidak diketahui dan berbisik, ayo pergi. Setelah beberapa saat, sekelompok orang menghilang di kejauhan. Pada saat itu, seekor gagak hitam tiba-tiba terbang di atas kerumunan, dan kerumunan itu tidak peduli. Burung gagak itu terbang sangat cepat, lalu terbang ke kedalaman pegunungan. Ia berteriak sepanjang jalan, pria itu datang lagi. Pria itu datang lagi. Ada budi balas budi, ada dendam balas dendam. Bersambung.